Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita bisa ketemu kembali dalam ibadah pagi ini melalui online. Kami bersyukur bisa ketemu dengan jemaat dengan sukacita. Pagi ini untuk melengkapi di dalam ibadah, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini dari surat Petrus, yaitu surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 saya akan membacakan dari mimbar, saudara akan menyimak Alkitab saudara masing-masing dari rumah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebelum kita jauh untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, mari kita akan berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya memberikan pencerahan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami bisa ibadah kembali dalam minggu ini meskipun kami dengan jarak jauh, tetapi tidak mengurangi kehadiran Allah dalam ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan belajar yaitu yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, surat Rasul Petrus yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 menjadikan tema di dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saya beri tema, mengapa orang percaya harus melayani Yesus? Mengapa orang percaya harus melayani Yesus? Sebenarnya kenapa sih? Nah, ini yang menjadikan pertanyaan kita bagi kita semuanya. Ada beberapa alasan dari pembacaan tadi, khususnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 6. Sebenarnya dari ayat 6 itu sudah memberikan latar belakang daripada mengapa orang percaya harus melayani Yesus, yaitu Tuhan Yesus itu. Nah, paling tidak kita menemukan 3 hal di dalam 2 ayat, yaitu ayat 9 sampai ayat ke-10. Yang pertama, karena ada alasan kita mendapat gelar. Yang kedua, kita mempunyai tugas dari Allah. Tugas apa? Nanti akan saya uraikan sebentar. Yang ketiga, kita mendapat belas kasihan Allah. Apa buktinya kita mendapatkan belas kasihan Allah? Untuk alasan kita untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, 3 hal inilah alasan kita supaya kita melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Yang pertama saya katakan tadi adalah apa? Mari kita kembali pada ayat yang ke-9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, dalam kehidupan ini kita mengenal banyak gelar. Seorang yang mempunyai gelar diharapkan memiliki keahlian di bidangnya atau melakukan tugas dalam bidang yang terkandung dalam gelar itu. Kehormatan suatu gelar terkandung dalam diri seseorang yang menyandangnya. Demikian pula kita orang percaya, kita diberi gelar-gelar oleh Allah. Seperti contoh yang nyata, seperti saya mendapat yaitu gelar sebagai pendeta. Harusnya jabatan pendeta itulah yang harus dimunculkan dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya mendapat gelar itu, maka itu jabatan gelar pendeta itu tidak semua orang diberikan. Karena apa? Harus bisa mewujudkan nama gelar itu. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya mendapatkan gelar-gelar yang diberikan oleh Allah itu. Gelar apa? Yang pertama, bangsa yang terpilih. Dalam ayat 9 tadi. Kalimat permulaan dalam ayat 9 ini dimulai dengan kata tetapi.
ia berarti bahwa gelar-gelar yang diberikan itu berlawanan dengan hal-hal yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, yaitu mereka yang tidak percaya bangsa terpilih, artinya bangsa yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Panggilan Allah selalu Allah sendiri yang memanggil, artinya pada waktu Allah memanggil itu karena kehendaknya sendiri, bukan ada pengaruh dari luar termasuk kehendak kita sendiri. Nah, pemilihan Allah atau panggilan Tuhan kita itu bangsa yang terpilih itu bukan karena kita, tetapi itu semuanya adalah dari Tuhan itu sendiri. Tidak ada pihak luar yang intervensi pada kuasa Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa gelar ini adalah diberikan kepada orang-orang yang otoritas di tangan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, imamat rajani. Nah, pada masa lampau yang dapat menjadi imam hanyalah keturunan Lewi. Zaman dulu orang menjadi pendeta, menjadi imam, menjadi pemimpin rohani itu hanya dikhususkan orang-orang Lewi, zaman Musa, perjanjian lama itu. Tetapi dalam masa kini, Tuhan telah memberi kesempatan semua orang percaya menjadi imam-imam. Ini berarti bahwa setiap orang percaya bisa mempersembahkan persembahan langsung kepada Tuhan. Nah, ini masa anugerah ini semua orang yang percaya bisa menjadi imam. Karena tugas imam utamanya adalah apa? Menyampaikan persembahan-persembahan kepada Allah. Maka dari itu, kalau zaman dulu orang Lewi yang dikhususkan hanya yang dapat memberikan persembahan korban-korban kepada Tuhan. Tetapi sekarang tidak. Semua orang percaya diberi hak untuk menyampaikan, yaitu korban atau persembahan-persembahan kepada Allah. Karena kalau menurut Taurat atau perjanjian lama, persembahan-persembahan itu bermacam-macam. Ada yang persembahan pengakuan dosa, ada persembahan karena ucapan syukur, ini itu dan sebagainya. Banyak hal-hal yang dilakukan hampir setiap hari orang-orang memberikan persembahan. Itu tidak bisa langsung, hanya imam yang dapat melakukan itu kepada Tuhan. Nah, gelar yang ketiga, yang pertama tadi bangsa yang terimamah, yang kedua adalah imamat rajani, yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Gelar ini pada permulaannya ditunjukkan untuk bangsa Israel. Sampai sekarang ini juga bangsa Israel masih menjadi pilihan Tuhan secara khusus. Maka dari itu sampai sekarang bangsa Israel itu tidak ada tandingannya di dunia. Meskipun itu negaranya kecil, orangnya juga nggak banyak, tetapi untuk melawan orang mereka, mengalahkan mereka susah sekali. Ya, susah sekali. Karena apa? Karena itu bangsa pilihan Allah, bangsa yaitu orang-orang kudus istilahnya. Kudus dalam bahasa Yunaninya adalah hagios, artinya dipisahkan. Nah, kalau kita adalah orang yang disebut juga orang kudus, artinya kita ini dipisahkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Artinya dibedakan. Jadi kita itu beda dengan mereka. Kalau kita sebagai orang percaya masih sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini, perlakuan kita, cara berpikir kita, cara tindakan kita itu sama aja orang yang belum dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena bangsa yang kudus artinya orang yang sudah dipisahkan, orang yang sudah dikhususkan, itu dan sebagainya dalam hidupnya. Nah, sebagaimana bangsa Israel zaman dahulu adalah orang yang dikhususkan hidupnya bagi Allah. Jadi orang-orang yang dikhususkan bagi Allah ini yang menjadikanlah. Gelar yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita itu umat kepunyaan Allah, bukan umat kepunyaannya iblis, tapi umat kepunyaan Allah. Kata umat dalam bahasa Yunani-nya adalah laos. Dalam perjanjian lama bahasa Yunani dikhususkan untuk bangsa Israel. Nah, inilah bangsa Israel itu zaman dulu adalah komunikasinya dengan bangsa Yunani. Untuk bangsa Israel dalam arti parsilais, yaitu terbaik dari jenisnya dalam perjanjian baru disebut umat Allah. Nah, ini. Jadi kalau dulu umat Israel itu jangan kudus, tapi kalau sekarang dalam anugerah zaman perjanjian baru adalah umat Allah. Maka itu orang percaya juga disebut umat Allah atau orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Ini menjadikan berkat bagi kita sebagai orang percaya.
inilah yang menjadikan suatu hal yang luar biasa. Saudara, saya akan memberikan satu cerita pada waktu saya diundang reuni pada saat sekolah. Semua yang hadir di situ disuruh yaitu membeli sesuatu benda yang sangat berharga pada saat itu. Apa? Yaitu pipo. Pipo itu satu alat untuk merokok. Nah, kepala sekolah saya dulu orangnya merokok. Nah, kenapa pipo itu yang alat merokok itu sangat mahal pada saat itu, mengumpulkan dana untuk bisa beli pipo itu seharga 1 juta. 1 juta zaman itu sangat besar. Sehingga mereka pada mengumpulkan dana itu kumpul 1 juta untuk nebus yaitu pipo itu menjadikan kenangan di dalam reuni ini. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Mengapa pipo itu seharga pipo itu 1 juta lebih zaman itu kok mahalnya luar biasa? Karena bukan piponya tetapi yang memiliki pipo itu. Karena apa? Kepala sekolah itu yang memiliki pipo pada saat itu orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya bijaksana dan disiplin lagi di dalam menjalankan tugas dan kepada murid-muridnya menjadi panutan di dalam dia menjalankan tugas sebagai kepala sekolah pada zaman itu. Maka itu dia memiliki pipo dilelang pada saat itu sangat mahal harganya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita itu milik daripada Tuhan. Jadi apa yang dimiliki Tuhan itu mahal. Maka itu orang Kristen yang ada di dunia itu sebenarnya nilainya mahal. Kenapa mahal? Karena bukan miliknya iblis, bukan miliknya dunia, tetapi miliknya Tuhan. Oleh sebab itu inilah yang harus kita sadari bersama bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang yang memiliki nilai yang mahal. Mengapa nilai yang mahal? Karena mendapatkan gelar-gelar yang luar biasa. Yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah bangsa yang terpilih, yang kedua adalah imamat rajani, yang ketiga bangsa yang kudus, yang keempat adalah menjadi milik Allah itu sendiri. Nah, inilah yang menjadikan penyataan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus melayani Tuhan Yesus karena kita ini banyak gelar yang diberikan kepada kita. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, kita diangkat sebagai imam. Yang ketiga adalah kita adalah orang yang kudus, yang keempat adalah miliknya Tuhan itu sendiri. Nah, itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, berita diminta untuk diberitakan adalah perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Nah, ini. Tugas yang kedua adalah apa? Di dalam tadi dikatakan supaya kita memberitakan, yaitu berita yang diberitakan oleh Allah itu sendiri. Berita ini berita yang besar, bukan berita biasa. Ditambahkan dengan penjelasan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan manusia tetapi perbuatan Allah. Nah, satu contoh umpama saja begini. Ini yang perlu kita sampaikan, berita ini perubahan hidup saya. Sebelum saya dipilih oleh Allah, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, saya secara pribadi tidak ada arti apa-apa. Saya hidup bergemilang dalam dosa, tetapi setelah dipilih oleh Allah, dipisahkan oleh Allah, sehingga kami menjadi seperti ini, menjadikan itulah perubahan-perubahan yang perlu kita sampaikan kepada dunia ini. Karena apa? Karena tidak ada semua manusia ini bisa merubah seseorang. Termasuk pendeta pun tidak bisa merubah kepada orang. Tapi hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengubah dalam hidup saya. Dulu kalau saya ke gereja atau ini itu saya nggak tahu dan malas-malas. Tetapi setelah diubah oleh Tuhan, rupanya dorongan untuk melayani, dorongan untuk bergereja ini luar biasa dalam hidup saya dan saya alami dalam hidup saya. Nah, maka itu orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah, paling tidak ada tanda semangat untuk melayani Tuhan. Itu salah satu bukti tanda orang itu dipilih oleh Tuhan, orang itu sebagai yaitu orang yang terpilih, orang yang milik Tuhan itu sendiri. Tapi kalau orang yang tidak miliknya Tuhan, melayani malas. Karena apa? Lebih senang dia melayani iblis. Satu contoh ya, perginya ke tempat-tempat yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang menjadikan satu kenyataan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, itu menjadikan satu catatan bagi kita sebagai orang percaya supaya kita
yaitu memberitakan pemberitaan yang besar di dalam kehidupan kita. Tugas untuk memberitakan kabar baik ini bukan hanya tugasnya seorang hamba Tuhan, majelis, atau orang-orang yang sebagai pekerja di gereja, bukan. Tapi semua orang, yaitu orang-orang percaya. Ya. Tidak hanya para panatua, kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 1, tetapi juga pada hamba-hamba Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 8, nanti bisa dibaca di lain kesempatan, atau suami, istri, dan sebagainya. Tetapi jadi tugas memberitakan bukanlah monopoli para penatua atau para pemimpin-pemimpin gereja, tetapi semua orang percaya, semua yang ada di gereja itu harus memberitakan firman Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa gereja kita seperti ini aja, tidak seakan-akan penambahan jiwa tidak bertambah? Ya karena mereka hanya mengharapkan para pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Padahal tugas semuanya itu adalah semua jemaat yang ada di tempat ini harus memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Bagaimana caranya memberitakan? Ceritakan saja perubahan dalam hidup saudara, umpama saja saudara dulu orang temperamen, orang yang gampang marah dan sebagainya, tetapi setelah diubah Tuhan Yesus, saudara ada perubahan yang luar biasa. Kalau dulu melihat orang-orang yang susah cuek aja, orang-orang yang kira-kira perlu pertolongan kita tidak peduli, tidak ada belas kasihan. Tetapi sekarang kalau lihat seseorang dan sebagainya, hati kita tidak bisa tenang. Ada rasa belas kasihan, ada rasa ingin menolong kepada mereka dan sebagainya. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka melihat keberadaan kita sebagai pengikut Kristus atau orang percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang ketiga, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-10, saya baca ulang, yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, mengingat masa lalu sering menolong kita untuk mengucap syukur. Nah, kepada Allah. Dalam kebagian ini kita diingatkan siapa kita dahulu dan siapa kita sekarang. Nah, dalam ayat 10 tadi dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini mengingatkan sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diingatkan dahulu itu seperti apa kehidupan kita. Nah, setelah bertobat menerima Yesus, sekarang seperti apa, ini sebagai suatu evaluasi dalam hidup kita. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sekian banyak orang di muka bumi ini, kita adalah bagian orang yang dipilih oleh Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Bukan belas kasihan kita sendiri, tetapi Tuhan melihat keberadaan kita, sehingga Tuhan punya belas kasihan kepada kita, sehingga kita menjadi umat Allah. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam ayat 10 tadi dikatakan, ayat selanjutnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah memperoleh belas kasihan. Ya, dulu kita dibiarkan aja hidup, mau hidup benar, mau hidup jelek, mau hidup jahat, Tuhan tidak seakan-akan tidak peduli. Tetapi setelah dipilih kita untuk melakukan yang tidak benar atau jahat, Tuhan sudah mengingatkan melalui hati nurani kita. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini yang jahat, ini yang baik dan sebagainya. Sehingga kita tahu bahwa perbuatan baik dan sebagainya. Apalagi kalau saudara membaca surat Yakobus, tahu yang baik tidak dilakukan, tetapi tahu yang tidak baik malah justru dilakukan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Kita punya rem, punya untuk menilai evaluasi diri kita. Setiap kita akan melakukan ini baik atau tidak dan sebagainya. Ini Tuhan mengingatkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapat belas kasihan oleh Allah ini sangat luar biasa dalam hidup kita. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena
kalau saya lihat dulu sebelum saya bertobat masih, ya saya katakan masih dulu bujang dan muda, tiap hari hidupnya itu ya kalau sekarang ya hidup jalanan lah. Orang hidup di jalanan ya semaunya sendiri, ya dosa, ya berantem dan sebagainya, tapi tidak merasa itu melakukan kesalahan atau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang penting senang dan mengikuti kemauannya aja. Tetapi setelah saya bertobat, menerima Yesus, mengucap syukur, terus saya meninggalkan pekerjaan yang pada saat itu saya jalani, terus saya melengkapi diri belajar sekolah untuk menekuni firman Tuhan. Nah itulah saya merasakan diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Yang paling saya terasa dibentuk oleh Tuhan dalam proses pemilihan ini pada waktu saya memulai pelayanan di kampung. Selama bertahun-tahun saya nggak pernah menerima istilahnya ucapan syukur dan sebagainya, apalagi pujian, tidak ada. Tapi saya tetap untuk melayani Tuhan karena Tuhan yang saya yakini hidup itu pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Maka dari itu kalau sekarang saya menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan itu hasil jerih payah yang dulu pernah saya lakukan. Karena dulu pernah saya ceritakan di tempat ini, saya pulang dari pelayanan karena makan saya kebutuhan itu adalah dari jemaat. Ya kebetulan jemaat di desa kan belum tentu semuanya ekonominya ada. Ada jemaat yang ekonominya pas-pasan bahkan nggak punya, dia pas jadwalnya untuk memberikan jatah makan saya malam. Waktu saya pulang pelayanan itu kira-kira sampai di tempat pelayanan itu jam 11 malam. Dia mungkin ngantar makanan itu sudah sore, hujan lebat. Terus makanan itu ditutupin seperti kayu triplek gitu. Nah, terus saya buka. Jadi makanan itu singkong rebus tapi udah campur air hujan. Kenapa campur air hujan? Karena atapnya itu bukan atap dari genteng, tetapi atapnya itu anyaman, yaitu daun kelapa. Kalau orang kampung ya istilahnya dinamakan BTP. Nah, itu dianyam, ditaruh di atas tempat untuk sebagai pengganti genteng karena tidak mampu beli genteng karena baru mulai pelayanan pada saat itu, belum ada persembahan dan sebagainya. Karena jemaat belum diajarkan untuk memberikan persembahan. Hanya supaya datang berkumpul mendengar firman Tuhan, hanya gitu aja. Itu sampai 3 tahun. Sampai di situ saya mau makan karena lapar, nggak dimakan. Lapar dimakan. Kok campur kotoran dari hujan itu terpaksa saya makan. Ya, kalau saya sakit ya terserahlah. Yang penting saya bisa tidur malam hari ini, jangan sampai saya nggak bisa tidur gara-gara perut saya lapar dan sebagainya. Itu sambil saya kedinginan. Karena apa? Karena kehujanan pulang dari tempat pelayanan jalan kaki kurang lebih sekitar 15-an kilo jaraknya. Nah, itu saya alami hal itu. Saya ngeluh juga percuma, tidak mengeluh pun juga tidak ada artinya. Terus apa yang saya katakan kepada Tuhan? Mengapa Tuhan memanggil saya kok saya dibentuk seperti ini? Saya menangis di tempat itu, di tempat jemaat duduk, yaitu bambu yang disusun untuk tempat duduk. Saya menangis di situ sehingga supaya diganti daripada jiwa-jiwa. Paginya ada orang yang ingin mau gabung ibadah, minta izin, bolehkah nanti malam ada kebaktian, saya datang, boleh enggak Pak? Oh boleh, satu keluarga semuanya dibawa. Wah itu saya enggak makan tetapi rasa kenyangnya bukan main. Disitulah Tuhan membentuk di dalam proses, di dalam panggilan saya. Nah demikian juga saudara menjadi orang percaya, pasti dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang beda-beda. Semuanya akan mengalami hal itu, getir, pahit, hidup akan mengalami. Tetapi itulah jalan proses Tuhan. Tetapi kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita banyak gelar yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, memang perintah dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Yang ketiga, karena kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah berarti kita punya tanggung jawab kepada Allah yang empunya itu, yaitu untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati firman yang sudah kami dengar pada kesempatan pagi ini,
yaitu bagaimana kami orang percaya harus melayani Tuhan Yesus. Ada 3 alasan karena kami diberi Tuhan, yaitu banyak gelar yang diberikan, bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, dan kami harus memberitakan firman Tuhan, dan kami adalah milik Allah secara pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau ibadah pagi ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami melayani Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Tolong Tuhan Yesus, Kau akan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Mungkin pada saat ini mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan karena keadaan yang seperti ini. Kami berdoa kepada jemaat semua yang mengalami pressure atau tekanan. Tolong Tuhan Yesus beri kekuatan, berilah iman yang kuat, hanya memandang Yesus saja yang mampu melihara keadaan apapun di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk jemaat-Mu satu persatu ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Yesus beri hikmat untuk mengatasi virus yang ada di Indonesia ini atau di muka bumi ini. Tolong Tuhan Yesus berkati sehingga vaksin yang sudah dipesan maupun sedang dibuat, tolong Tuhan beri hikmat sehingga dapat ada vaksin untuk menolak, yaitu vaksin corona ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan angkat kedua tangan kita. Kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.